Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Santi Aisyah dan bertemu lagi di blog saya Santi Nur 179 blogspot.com. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan ke-11 adalah sosial bersifat non-etis. Artinya, dalam sosiologi bukan persoalan baik buruk tentang suatu fakta, akan tetapi yang dipentingkan adalah A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis, B. Untuk merekayasa suatu fakta, C. Fakta yang sesuai dengan kenyataan dan akal sehat, D. Fakta untuk membentuk teori-teori baru, E. Tujuan yang hendak dibuat dalam kehidupan manusia. Jawabannya yaitu A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis. Penjelasan atau analisisnya yaitu karena sosiologi bersifat non-etis, berarti sosiologi tidak menilai sesuatu sebagai baik atau buruk. Sosiologi mempelajari fakta sosial secara objektif tanpa memberikan penilaian moral atau normatif. Pendekatannya adalah menganalisis fenomena sosial berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara ilmiah tanpa terpengaruh oleh nilai atau etika. Nomor 12. Sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif. Sifat sosiologi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut adalah A. Sifat empiris, B. Sifat teoritis, C. Sifat kumulatif, E. Sifat non-etis, dan E. Sifat kategoris. Jawabannya A. Sifat empiris. Penjelasan atau analisisnya, karena sosiologi bersifat empiris, artinya ilmu ini didasarkan pada pengamatan nyata dan bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Ketika sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan, ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut mengandalkan data yang berasal dari kenyataan, bukan dari spekulasi atau asumsi. Sifat empiris ini memastikan bahwa sosiologi tidak bersifat spekulatif, tetapi didasarkan pada fakta dan kenyataan yang dapat diamati. 13. Hubungan peranan antara sosiologi dengan kepribadian adalah A. Sosiologi, sosialisasi, dan kepribadian masing-masing berjalan sendiri-sendiri. B. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh hasil sosialisasi. C. Tidak ada hubungan sama sekali. D. Peranan sosialisasi kecil sekali dalam pembentukan kepribadian. E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Jawabannya E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Penjelasan atau analisisnya, karena kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh proses sosialisasi yang mereka alami. Melalui sosialisasi, individu belajar nilai-nilai, norma, peran, atau aturan yang berlaku di masyarakat, yang semuanya membentuk identitas diri dan kepribadian mereka. Sosialisasi merupakan faktor utama yang memungkinkan individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan berperilaku sesuai dengan harapan sosial. 14. Di lingkungan sekolah, seorang siswa tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam yang terlalu ketat dan pendek, serta memakai rok pendek di atas lutut. Aturan ini termasuk salah satu jenis norma
A. Agama, B. Kesopanan, C. Kepribadian, D. Kebiasaan, E. Hukum. Jawabannya B. Jawabannya B. Kesopanan. Penjelasan atau analisisnya, karena aturan pemakaian yang tidak memperbolehkan siswi memakai pakaian seragam terlalu ketat, rok pendek, atau rok di atas lutut berkaitan dengan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku yang sesuai dengan standar sosial dan budaya mengenai apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini, berpakaian yang sopan di lingkungan sekolah adalah bagian dari norma kesopanan yang diharapkan untuk menjaga citra dan etika berbusana yang sesuai. Nomor 15 di gedung. Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM atau STNK serta harus memakai helm. Apabila ada yang melanggar, harus ditilang. Contoh perilaku tersebut merupakan penerapan jenis norma A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum, E. Kebiasaan. Jawabannya D. Hukum. Penjelasan atau analisisnya, karena norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas negara dan bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas jika dilanggar. Contoh dalam soal seperti kewajiban membawa SIM, STNK, dan memakai helm diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Jika seseorang melanggar aturan ini, maka mereka akan dikenakan sanksi hukum berupa tilang. Norma hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi resmi oleh negara. Oke, terima kasih Mbak Santi. Oke, bagus ya penjelasannya ya. Oke, sekarang Mbak Santi, Om Bom ingin bertanya nih. Jadi, ciri-ciri ilmu sosiologi itu ada apa aja Mbak Santi? Ada 4, Om. Ya, sebutin. Ada empiris, non-etis, terus kumulatif, sama teoritis. Oke, itu ya, jadi ada 4 ya. Nah, tadi kan ada walaupun bacanya ada beberapa kalimat yang salah ya. Seperti tadi dikatakan nomor 11, sosialisasi bersifat ini ya. Berbacanya sosial bersifat atau sosialisasi bersifat ya, harusnya sosiologi ya itu ya. Terus ada beberapa kalimat juga ya, nggak apa-apa nanti di ini ya, di lebih teliti lagi dalam membaca ya. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan sosiologi bersifat empiris itu apa Mbak Santi? Sosiologi yang didasarkan oleh pengamatan yang nyata dan bukti-bukti, Om. Oke, jadi berdasarkan pengalaman yang nyata, yang nyata, pengalaman yang nyata, dan berdasarkan bukti-bukti atau fakta akal sehat ya. Nah, Om Bom ingin bertanya nih terakhir, kira-kira contoh dari norma kesopanan, norma hukum, sama norma agama, contohnya apa aja Mbak Santi? Kayak agama, kayak contoh norma, kalau norma kesopanan kayak apa aja nih contoh norma agama, norma kesopanan, sama norma hukum. Nah, boleh Mbak Santi contohnya. Sok pelan-pelan aja. menolong sesama manusia, Om. Ya, itu termasuk norma apa? Norma agama, Om. Ya, terus ada lagi? Kalau norma hukum mah setiap setiap yang diwajibkan oleh negara, kayak misalkan bayar pajak gitu, Om.
Ya, bayar pajak itu bisa dikatakan norma hukum ya. Jadi harus ya. Terus apa lagi? Oh, satu lagi norma kesopanan. Norma kesopanan kayak berbicara baik terhadap orang yang lebih tua atau yang menyayangi yang lebih muda gitu Om. Nah, itu ya salah satunya misalkan berkata baik, berkata sopan gitu ya kepada orang yang lebih tua. Nah, tadi kalau misalkan contoh norma agama selain menolong kepada sesama manusia gitu ya, itu apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan beribadah kalau misalkan norma agama. Ada lagi nggak contohnya kira-kira Mbak Santi? Kayak menghargai Om. Enggak, contoh norma agama, kira-kira norma agama. Nah, gimana Mbak Santi? Saling toleransi Om. Nah, itu ya. Kalau misalkan contoh norma agama saling toleransi gitu kan, beribadah misalkan tepat waktu gitu kan ya. Misalkan terus apalagi misalkan berpuasa pada saat bulan Ramadan bagi yang mampu gitu ya dan wajib gitu ya. Ya Om. Oke. Nah, terima kasih Mbak Santi. Kira-kira ada pertanyaan lagi Mbak Santi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan atau cukup? Ada pertanyaan Mbak Santi? Kalau Om, kalau sifat kategoris itu seperti apa Om? Gimana? Apa? Kalau sifat kategoris itu seperti apa Om? Oh ya, nah jadi sebenarnya sosiologi itu ada 4 ya, ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, dan nonetis. Nah, kalau sosiologi itu bersifat kategoris itu bukan termasuk dari ciri ilmu sosiologi, tapi nama lain dari sifat kategoris itu ibaratnya ilmu sosial yang menempati atau menghubungkan masyarakat sebagai objeknya gitu, yaitu sosiologi bersifat kategoris. Jadi inti pembahasannya adalah membahas tentang problem atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sosiologi itu mempelajari itu ya, Mbak Santi gitu. Ya Om. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada Om, insya Allah. Insya Allah cukup ya. Oke, terima kasih Mbak Santi ya.